Kali ini saya akan membuat video untuk menguji validitas dan reliabilitas terhadap skripsi saya yang berjudul Pengaruh Brand Ambassador, Kepercayaan, Flash Diskon, dan Minat Beli. Baiklah, di sini sudah ada data dari kuesioner. Kita dapat pernyataan, yaitu nilainya ini ada B1, B2, dan B3 untuk variabel brand ambassador, dan juga seterusnya sampai minat beli dari keempat variabel saya, 3 variabel X dan 1 variabel Y. Baiklah, sebelum kita menguji validitas, kita harus menjumlahkan setiap jumlah pernyataan ini, teman-teman. Dari B1, B2, dan B3, langkah awal, transform, compute variabel, lalu kita namain sesuai variabel ya, teman-teman. Kita namakan brand saja. Baiklah, lalu kita masukkan variabel 1, 2, lalu tambah, lalu 3, lalu klik OK. Kita lakukan hal yang sama, teman-teman ya, terhadap semua variabel. Tambah K2, tambah K3, tambah K4. Lalu klik OK. Lanjutkan price. Masukkan P1 dan P2, lalu klik OK. Kemudian yang terakhir adalah minat beli ya, teman-teman. Kita kasih nama minat aja, lalu kita masukkan M1, M2, dan M3, lalu klik OK. Baiklah, kita lihat hasilnya. Baiklah teman-teman, di sini sudah ada hasilnya ya. Jangan lupa kita ubah dulu ke scale. Kemungkinan ada yang sudah otomatis ya mengikuti yang di atas. Lalu langkah kedua kita untuk uji validitas, klik analyze, lalu klik correct, lalu bivariate. Kita masukkan semua pernyataan B1 ya, teman-teman. B3. Jangan lupa kita masukkan yang tadi sudah kita hitung, itu brandnya, variabel brandnya, lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasilnya, teman-teman. Bisa kita lihat ini adalah 0,809, 0,854, dan 0,823. Untuk mengetahui ini valid atau tidak, kita lihat R hitungnya, teman-teman. Karena dikatakan valid jika nilai R hitung lebih besar daripada R tabel. Lalu kita lihat R tabelnya, teman-teman, di sini. Saya menggunakan 75 responden ya, teman-teman. Nah, yaitu 0,2242, teman-teman ya. 0,2242. Dikatakan valid jika R hitung lebih besar daripada R tabel. Di sini sudah ada hasilnya adalah R hitungnya lebih besar daripada R tabel ya, teman-teman. Di semua pernyataan, yang artinya semua variabel, semua pernyataan variabel brand ambassador dikatakan valid. Lalu kita lakukan hal yang sama terhadap semua variabel, teman-teman.
Baik, kita lakukan hal yang sama. Di sini valid semua teman-teman ya. 884, 0,86, 0,893 dan 0,84. Kita lakukan lagi. Valid juga teman-teman. Dan kita lihat hasilnya valid semua ya teman-teman. Yang artinya setiap pernyataan dari masing-masing variabel R hitungnya lebih besar daripada R tabel, yaitu 0,2242. Kedua adalah menguji reliability. Kita analyze reliability, kita masukkan semua variabel. Di sini kan variabelnya sudah pernyataannya sudah tervalidasi ya, kita tadi uji. Bedanya kita tidak memasukkan yang brand ini teman-teman ya. Yang brand ini. Oke. Di sini terdapat hasil Cronbach alpanya 0,769 ya. Dimana nilai Cronbach alpha ini lebih besar daripada 0,60, yaitu nilai minimum Cronbach alpha 0,60. Jadi bisa dikatakan ini reliable. Kita lakukan hal yang sama kepada semua variabel yang sudah kita hitung, yang sudah kita uji validitasnya ya teman-teman. Kita masukkan pernyataan yang sudah valid saja teman-teman ya. Nah, di sini Cronbach alpha-nya 0,880, artinya reliable untuk kepercayaan. Kita lanjut ke price discount. Lanjut, oke. Dan reliable juga 0,897. Kita ke terakhir, yaitu terdapat pernyataan variabel minat beli. Semua sudah valid, kita masukkan lalu klik OK, dan hasilnya sama 0,925. Artinya semua pernyataan variabel dari masing-masing variabel X1, X2 dan X3 dan Y semua reliable ya teman-teman. Setelah teman-teman, kita lanjut analisis yang ketiga, yaitu uji asumsi klasik ya teman-teman. Pertama-tama klik kita regression, langsung ke linear. Nah, di sini kita masukkan variabel X ya teman-teman. Variabel X ke independen dan variabel Y ke dependen. Lalu klik statistik. Kedua adalah menguji reliability. Kita analyze reliability, kita masukkan semua variabel. Di sini kan variabelnya sudah pernyataannya sudah tervalidasi ya, kita tadi uji. Bedanya kita tidak memasukkan yang brand ini teman-teman ya. Yang brand ini. Oke. Di sini terdapat hasil
Cronbach alpha-nya 0,769 ya, dimana nilai Cronbach alpha ini lebih besar daripada 0,60, yaitu nilai minimum Cronbach alpha 0,60. Jadi bisa dikatakan ini reliable. Kita lakukan hal yang sama kepada semua variabel yang sudah kita hitung, yang sudah kita uji validitasnya ya teman-teman. Kita masukkan pernyataan yang sudah valid saja teman-teman ya. Nah, di sini Cronbach alpha-nya 0,880, artinya reliable untuk kepercayaan. Kita lanjut ke price discount. Lanjut, oke. Dan reliable juga 0,897. Kita ke terakhir, yaitu terdapat pernyataan variabel minat beli. Semua sudah valid, kita masukkan lalu klik OK, dan hasilnya sama 0,925. Artinya semua pernyataan variabel dari masing-masing variabel X1, X2, dan X3 dan Y semua reliable ya teman-teman. Setelah teman-teman, kita lanjut analisis yang ketiga, yaitu uji asumsi klasik ya teman-teman. Pertama-tama klik kita regression, langsung ke linear. Nah, di sini kita masukkan variabel X ya teman-teman, variabel X ke independen dan variabel Y ke dependen. Lalu klik statistik, pilih estimates, model fit, descriptive, collinearity diagnostic, dan Durbin-Wasserman. Lalu untuk plots-nya kita JPred dan Spreadsheet. Histogram. Oke, lalu klik save and undersize, langsung oke, klik oke, dan hasilnya akan keluar ya teman-teman. Ini dia hasilnya teman-teman. Yang pertama kita lihat adalah histogram ya teman-teman, uji normalitas. Di sini dapat dilihat membentuk kurva menggunung ya teman-teman, yang artinya pola terdistribusi dengan normal. Dan lanjut untuk bplot ya teman-teman. Di sini menghasilkan garis diagonal seperti ini ya teman-teman. Garis diagonal seperti ini ya teman-teman. Dapat diartikan ini juga terdistribusi dengan normal ya teman-teman. Teman-teman, untuk mencari berikutnya adalah one sample Kolmogorov ya. Kita klik non parametric, legasi dialog, kita one sample. Nah, kita di sini masukkan unstandardized, lalu klik OK. Nah, di sini sudah terdapat hasilnya dengan 75 responden dan dapat. Nah, di sini diperlihatkan asimsig ya 0,19, 0,019, yang artinya di sini
kurang dari 0,05 ya teman-teman. Lebih besar dari 0,05 yang artinya pola terdistribusi dengan normal ya teman-teman. Baiklah, di sini kita akan mencari multikoleniaritas. Kita sudah terdapat hasilnya. Kita cari koefisien ya teman-teman. Di sini sudah ada toleransinya. Jika toleransi lebih besar dari 0,10, maka tidak terjadi multikoleniaritas ya teman-teman. Ingat ya, jika toleransi lebih besar dari 0,10, maka tidak terjadi multikoleniaritas, teman-teman. Baiklah, selanjutnya teman-teman, untuk mencari heteroskedastisitas, kita klik data tabulasi complex variable transform. Nah, kita klik res 2 di sini. Lalu di sini all ABS, klik ABS underscore res underscore res buka kurung res underscore 1 kurung, lalu klik OK. Nah, lalu kita ke analyze. Baiklah, di sini nilai signya sudah ada, yaitu ini ya teman-teman. Jika nilainya lebih besar dari 0,05, ini tidak terjadi heteroskedastisitas ya teman-teman. Atau pola ini terbebas dari heteroskedastisitas ya teman-teman. Baik, ini saja video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Selamat mencoba teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.